Suatu ketika ada seorang penebang kayu dengan dua anak dan ibu tiri mereka. Nama anak laki-laki itu Hansel, dan nama anak perempuan itu Gretel. Mereka hidup sangat miskin sehingga terkadang tidak ada yang bisa dimakan. Dan kemudian pada suatu malam dia berbaring di tempat tidur, memikirkan bagaimana memberi makan anak-anak lebih jauh. Istrinya menasihatinya untuk memiliki anak di hutan, menyalakan api, memberikan sepotong roti masing-masing dan meninggalkan mereka di sana, tidak semuanya mati kelaparan. Tapi si penebang kayu tidak setuju. Dan sampai saat itu, istrinya membujuknya bahwa dia akhirnya setuju. Dan anak-anak, karena kelaparan, juga tidak bisa tidur dan mendengar semua yang dikatakan ibu tiri mereka kepada ayah mereka. Dan saat orang tuanya tertidur, Hansel diam-diam bergegas keluar rumah. Bulan bersinar terang, dan batu putih berkilauan seperti koin. Hansel mengantongi sebanyak mungkin yang dia bisa. Kemudian dia kembali ke rumah dan anak-anak pergi tidur. Di pagi hari, ibu tiri mendatangi anak-anak itu, memberi mereka masing-masing sepotong roti, dan mereka semua pergi ke hutan bersama. Dalam perjalanan, Hansel melempar batu putih satu persatu. Ketika mereka sampai di tempat terbuka, ayah saya mulai menyalakan api. Dia memerintahkan anak-anak untuk duduk di dekat api dan memastikan bahwa api tidak padam, sementara mereka dan ibu tiri mereka akan mencari lebih banyak kayu bakar. Mereka duduk, lelah, dan tertidur. Ketika anak-anak bangun, itu adalah malam yang gelap di sekelilingnya. Dan ketika sebulan penuh telah terbit di langit, Hansel memegang tangan adiknya dan pergi, mencari jalan melalui kerikil, yang berkilauan seperti koin baru, dan menunjukkan jalannya. Mereka berjalan sepanjang malam, dan saat fajar mereka datang ke rumah ayah mereka. Beberapa waktu berlalu. Dan anak-anak kembali mendengar bagaimana ibu tiri suatu malam mulai memohon kepada ayah mereka untuk menyingkirkan anak-anak. Dia menolak, tetapi istrinya tidak mau mendengarkannya, dia mengutuk dan mengungkapkan segala macam celaan kepadanya. Ketika orang tuanya tertidur, Hansel, seperti yang terakhir kali, ingin mengumpulkan batu, tetapi ibu tirinya mengunci pintu, dan anak itu tidak dapat meninggalkan rumah. Pagi-pagi sekali, anak-anak diberi sepotong roti masing-masing, bahkan lebih sedikit dari waktu sebelumnya. Dalam perjalanan ke hutan, Hansel mencabik-cabik bidak di sakunya dan melemparkan remah-remah itu ke tanah. Ibu tiri membawa mereka lebih jauh ke dalam hutan. Sekali lagi api besar dinyalakan, dan sang ayah memerintahkan anak-anak untuk mengawasi api sementara mereka dan ibu tiri mereka membelah kayu lagi. Saat jam makan siang tiba, Gretel membagikan sepotong rotinya dengan Hansel. Dan mereka tertidur. Kami terbangun saat malam yang gelap tiba. Dan kemudian 1 bulan tiba, dan mereka berkumpul dalam perjalanan, tetapi mereka tidak dapat menemukan satu pun remah-remah, karena ribuan burung beterbangan di hutan telah lama memakan remah-remah itu. Jadi anak-anak berjalan sangat lama, tetapi mereka tidak bisa keluar dari hutan. Tiba-tiba, jalan membawa mereka ke gubuk. Saat mendekat, anak-anak melihat bahwa rumah itu semuanya terbuat dari roti dan biskuit, dan jendelanya terbuat dari gula murni. Hansel mengulurkan tangan dan mematahkan bagian atap, sementara Gretel pergi ke jendela dan mulai menggerogoti jendela. Dan kemudian pintu di gubuk terbuka lebar, dan wanita tua itu keluar, bersandar pada kruk. Hansel dan Gretel sangat ketakutan sampai-sampai mereka melepaskan informasi dari tangan mereka. Dan wanita tua itu baik hati dan mengundang mereka ke gubuknya. Sudah ada banyak makanan di atas meja, susu, kue, apel, dan kacang-kacangan. Setelah makan malam, wanita tua itu membuatkan 2 tempat tidur bersih untuk anak-anaknya, dan Hansel serta adiknya mengira mereka ada di surga. Tetapi wanita tua itu hanya berpura-pura menjadi penyayang, tetapi sebenarnya dia adalah seorang penyihir jahat, yang membangun pondok rotinya untuk tujuan ini untuk memikat anak-anak. Pagi-pagi sekali, saat anak-anak sedang tidur, dia mengambil Hansel dan memasukkannya ke dalam sangkar kecil. Dan dia memerintahkan saudara perempuannya untuk melakukan semua yang diminta penyihir jahat itu. Wanita tua itu memutuskan untuk menggemukkan bocah itu untuk dimakan nanti. Jadi Gretel mulai memasak makanan paling enak untuk Hansel, dan dia sendiri hanya punya sisa makanan. Beberapa waktu berlalu, dan bocah itu tidak menjadi gemuk. Kemudian wanita tua itu tidak mau menunggu lebih lama lagi, dan memutuskan untuk memasak dan memakan Hansel. Dia memerintahkan Gretel untuk menyalakan kompor dan mengoleskan air. Ketika kompor sudah hangat, wanita tua itu menyuruhnya naik ke atas kompor dan melihat apakah sudah cukup panas. Jadi dia ingin mendorong gadis itu ke dalam api dan memanggangnya. Tapi Gretel tahu apa yang ada di pikirannya. Dia berkata bahwa dia tidak tahu bagaimana masuk ke sana, dan meminta penyihir itu untuk menunjukkan dirinya.
Wanita tua itu marah dan naik ke dalam oven. Kemudian Gretel mendorongnya dan membanting penutup di belakang penyihir itu. Wow, betapa mengerikan wanita tua itu melolong. Gretel sementara itu bergegas ke Hansel dan membuka kandangnya. Setelah membebaskan saudara mereka pergi ke kamar penyihir, di mana ada kotak-kotak mutiara dan batu berharga di semua sudut, mengisi kantong mereka dengan mereka dan pulang. Selama beberapa hari anak-anak mencari jalan pulang. Hutan tampak semakin akrab, dan akhirnya mereka melihat rumah ayah mereka di kejauhan. Betapa senangnya dia melihat anak-anaknya hidup. Hansel dan Gretel menuangkan semua mutiara dan permata yang mereka ambil dari penyihir itu ke lantai. Tidak perlu memikirkan tentang makanan. Dan mereka mulai hidup, dan bersukacita. Dan sang ayah mengusir ibu tiri yang jahat itu keluar rumah. Kakek saya menanam lobak, dan lobak itu tumbuh besar, sangat besar. Belum pernah melihat lobak seperti itu di desa. Maka kakek saya pergi untuk memetik lobak. Tarikan, tapi tidak bisa. Kakek tidak tahu harus berbuat apa. Dan begitu, dan dengan cara itu. Tetapi itu tidak akan menarik dengan cara apapun. Kemudian kakek memanggil nenek untuk mencabut lobak tersebut. Seorang wanita tua datang, meraih punggung kakeknya. Dan mereka mulai menarik lobak itu bersama-sama. Nenek untuk kakek, dan kakek untuk lobak. Mereka menarik, tetapi mereka tidak bisa menariknya. Itu hanya masalah. Kakek merenung dan menyadari bahwa sudah waktunya untuk memanggil cucu perempuan itu untuk meminta bantuan. Dan mereka mulai memanggil gadis kecil itu dengan suara keras, hingga seluruh desa gemetar. Cucu perempuan itu berlari, memegangi rok nenek, dan lagi-lagi mereka mulai menarik lobak. Cucu untuk nenek, kakek untuk kakek, dan kakek untuk lobak. Mereka menarik, tetapi mereka tidak bisa menarik. Orang-orang tua kesal karena lobak seperti itu menghilang. Kemudian cucunya memutuskan untuk memanggil anjingnya, Bak, agar setidaknya dia membantu mencabut lobak itu. Serangga datang berlari, mencengkeram sapu tangan untuk cucunya, dan mereka mulai menarik lobak itu bersama-sama. Serangga untuk cucu perempuan, cucu untuk nenek, nenek untuk kakek, dan kakek untuk lobak. Mereka menarik, tetapi mereka tidak dapat menarik lagi. Kakek dan nenek semakin kesal karena lobak yang tidak dimakan akan hilang. Tiba-tiba serangga itu menggonggong dan lari. Anjing itu kembali tidak sendirian, tetapi dengan seekor kucing. Dia meraih ekor kumbang dan mulai menarik lobak itu menjadi satu. Seekor kucing untuk serangga, serangga untuk cucu, cucu untuk nenek, nenek untuk kakek, dan kakek untuk lobak. Tarik, tetapi tidak meregangkan. Orang tua kesal bersama dengan cucu mereka. Mereka tidak akan melihat lobak. Tiba-tiba kucing itu lari ke dalam kandang. Dia pergi untuk waktu yang lama, dan dia kembali tidak sendirian, tetapi dengan seekor tikus. Kakek dan wanita, serta cucu perempuan dan kumbang, mulai meminta bantuan tikus. Dia mengibaskan ekornya, mencicit 2 kali, dan kemudian meraih bulu kucing itu dengan cakar kecilnya. Dan sekali lagi mereka menarik lobak itu bersama-sama. Seekor tikus untuk kucing, kucing untuk serangga, serangga untuk cucu, cucu untuk nenek, nenek untuk kakek, dan kakek untuk lobak. Tarik, dan tarik lobak. Maka kakek memutuskan untuk berbagi lobak. Dia mengambil setengah untuk dirinya sendiri, memberikan sepertiga untuk neneknya, sedikit untuk cucunya, sepotong kumbang, setengah untuk kucing, dan remah yang sangat kecil untuk tikus. Hewan-hewan itu tersinggung oleh kakek mereka karena mereka membantu dengan cara yang sama, tetapi dia membagi lobak dengan tidak jujur. Setahun telah berlalu. Kakek menanam lobak lagi, dan lobak itu tumbuh lebih besar dari sebelumnya. Sudah lama lobak seperti itu tidak terlihat di desa-desa. Maka kakek saya pergi untuk memetik lobak. Tarik, dan ini, dan itu, tetapi tidak akan menarik. Kakek tidak tahu harus berbuat apa, dan saya memutuskan untuk menelepon nenek saya untuk meminta bantuan lagi. Mereka mulai menyatukan lobak, nenek untuk kakek, dan kakek untuk lobak. Mereka menarik, tetapi mereka tidak bisa menariknya. Kemudian nenek memanggil cucunya. Cucu perempuan itu berlari, dan mereka menarik lobak itu bersama-sama. Cucu untuk nenek, kakek untuk kakek, dan kakek untuk lobak. Tarik, tetapi tidak meregangkan. Kakek kesal dan pergi meminta bantuan hewan. Dia memanggil Bak, tetapi dia hanya memalingkan wajahnya, mengibaskan ekornya, dan melarikan diri. Kakek menemukan seekor kucing, dan dia naik ke atap gudang. Kemudian orang tua itu mendekati tikus itu, tapi dia juga
juga tidak mendengarkannya. Kemudian kakek menyadari bahwa hewan tersebut tersinggung olehnya karena tidak jujur berbagi lobak. Lagi pula, tanpa tikus, kucing, atau serangga, kakek tidak bisa melihat lobak. Orang tua itu berpikir, mengumpulkan pikirannya dan pergi ke binatang itu lagi. Dia meminta maaf kepada bak, meminta maaf kepada kucing itu dan menjanjikan potongan lobak terbaik untuk tikus itu. Kemudian para hewan setuju untuk membantu kakek mereka, dan mereka mulai menarik lobak itu bersama-sama. Tikus untuk kucing, kucing untuk serangga, serangga untuk cucu, cucu untuk nenek, nenek untuk kakek, dan kakek untuk lobak. Tarik-tarik, tarik-tarik, dan tarik lobak. Baba memanggang lobak. Untuk waktu yang lama lobak lezat seperti itu belum pernah terlihat di desa-desa, dan kakek membagi lobak secara merata, sepotong untuk dirinya sendiri, nenek dan cucu. Kami mendapat sepotong serangga dengan kucing dan bahkan tikus. Semua orang senang. Jadi, mereka hidup damai dan harmonis selamanya.